Keterbatasan fasilitas sekolah tidak menyurutkan semangat para pelajar untuk belajar, khususnya ini para siswa yang ada di Cianjur. Betul sekali, karena atap ruangan kelas yang rusak para pemirsa, para siswa ini harus belajar di lantai teras sekolah mereka. Beginilah kondisi sekolah dasar bina warga di Kampung Tubui, Desa Karangnunggal, Kecamatan Cibeber, Cianjur, Jawa Barat. Sejak diberlakukan kegiatan belajar tatap muka, para siswa terpaksa harus belajar di lantai teras sekolah. Hal ini karena kondisi kelas yang rusak parah. Plafon atap sejumlah ruangan kelas jebol dan juga ambruk. Bangku dan meja pun tertumpuk dengan kondisi rusak dan lapuk. Jika teras sekolah penuh, sebagian siswa terkadang juga belajar di dalam kelas. Para siswa dan guru berharap adanya perbaikan fasilitas sekolah agar kegiatan belajar mengajar lebih nyaman dan efektif. Hujan berarti ini nggak bisa dipakai? Enggak. Kotor. Terus belajarnya pindah kemana? Di luar, di teras. Ini Ade, Siti sama teman-teman ini setiap hari di kelas ini atau kadang di luar, kadang di mana? Kadang di luar, kadang di sini gitu ya. Sampai jam berapa sekolah di kelas yang seperti ini? Sampai jam 12. Jam 12. Dari 6 kelas yang tersedia hanya 2 kelas yang bisa digunakan, sementara 4 kelas lainnya rusak parah. Guru-guru yang telah dulu di sini dari awal tahun pelajaran baru sudah dilihat, karena mengingat bangunan yang 3 lokal sudah rusak berat, apalagi pada waktu musim hujan riskan sekali dengan kebahayaan untuk anak-anak. Terus antisipasinya untuk belajar mengajar kegiatannya gimana? Antisipasi yang sudah dilaksanakan, Bapak menyuruh saja dari menginstruksikan supaya anak-anak selamat dari mara bahaya bisa di luar kelas, ya di teras-teras kelas ini. Pihak sekolah sudah pernah mengajukan perbaikan, namun hingga saat ini belum ada realisasinya. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ikhyan, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, kenaikan harga BBM ini ternyata berdampak terhadap kehidupan nelayan di Kota Padang, Sumatera Barat. Naiknya harga BBM membuat mereka enggan melaut. Ratusan nelayan di kawasan Kampung Nelayan Batang, Arau, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang ini sudah tidak melaut lagi selama 4 hari terakhir sejak kenaikan harga BBM. Mahalnya harga BBM ini membuat sejumlah nelayan terpaksa harus beralih profesi sebagai kuli bangunan atau buruh kasar untuk menyambung hidup. Tak melautnya para nelayan di daerah ini pun berdampak pada pasokan ikan. Para nelayan menuntut harga jual tinggi, sementara daya beli masyarakat turun drastis. Untuk mengakali hal ini, para pedagang pun terpaksa menjemur sebagian ikan tangkapan dan juga mengolahnya menjadi ikan asin sehingga bisa tahan lama jika tak terjual. Udah 2 mingguan lah bang. 2 minggu. Sejak minyak naik Ya, minyak naik bang. Terus kalau nggak melaut apa pekerjaannya bang, penghasilannya? Nggak ada lagi bang. Kuli lagi pak. Kuli bangunan. Kalau ada Biasanya orang bawa tuh. Kalau ada orang bawa, kalau enggak ya nggak ada. Harga ikan sendiri naik atau gimana pak? Tentu nelayan otomatis meminta naik. Sedangkan pedagang belum bisa menaikkan harga. Kenapa pak? Kenapa? Ya masalahnya pedagang naikkan harga, yang beli ikannya nanti siapa? Masalahnya pedagang jual ikan kepada pedagang keliling kan gitu. Ya. Kalau pedagang keliling itu tidak mau ambil ikan bagaimana? Kenaikan harga BBM juga berdampak pada perusahaan otobus di Bekasi, Jawa Barat. Hingga kini perusahaan otobus belum menaikkan harga karena khawatir akan berimbas pada sepinya penumpang. Imbas kenaikan harga BBM membuat sejumlah bus antar kota dan antar provinsi di Terminal Induk Kota Bekasi, Jawa Barat sepi penumpang. Meski hingga kini perusahaan otobus belum menaikkan harga tiket bus, namun sejumlah bus akan menuju wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah sepi penumpang. Perusahaan otobus pun khawatir dengan kenaikan harga tiket yang akan mengurangi animo masyarakat berpergian ke sejumlah daerah. Bahkan dengan kenaikan harga BBM ini berpotensi mengurangi animo masyarakat untuk berpergian ke sejumlah daerah, khususnya tempat wisata. Untuk saat ini tarif bus tujuan Bekasi-Bandung masih dijual normal seharga Rp60.000. Penyesuaian tarif
pasti akan terjadi, namun menunggu pihak manajemen otobus. Dari pihak manajemen sampai saat ini Prima Jasa belum ada instruksi untuk penyesuaian tarif. Oke. Tapi kemungkinan apa ada kenaikan tarif nantinya gitu? Kalau menurut kami pasti akan ada. Entah itu nanti tanggal berapa, pasti akan ada karena kemarin. Kita akan kembali menuju rekan kami Agung di Terminal Ledeng Bandung. Agung, bagaimana keluhan para sopir terkait kenaikan harga BBM? Baik, selamat siang Beta dan Wilson. Untuk keluhan, sebelum berbicara terkait dengan keluhan, kami informasikan bahwa operasional angkutan kota atau angkot pasca kenaikan harga BBM yang diputuskan oleh pemerintah pusat pada 3 September 2022 lalu tidak berdampak secara signifikan untuk operasional angkot yang ada di wilayah Kota Bandung, khususnya di Terminal Ledeng Setiabudi. Dan kami akan berbincang langsung dengan salah seorang supir angkot untuk rute Margahayu Ledeng, di mana memang Margahayu Ledeng ini adalah merupakan salah satu trayek angkot terpanjang yang beroperasi di Kota Bandung, untuk mengetahui secara langsung bagaimana keluhan dari mereka. Selamat siang Pak Dadang. Selamat siang. Oke. Pak Dadang, ini kan kalau kita bicara kenaikan angkot sudah terjadi ya, gitu ya. Tapi kalau dari penurunan penumpang seperti apa? Apakah memang terjadi penurunan secara signifikan? Terima kasih. Sebetulnya kalau masalah penurunan penumpang itu jelas ada efeknya, efek domino ya. Masalahnya begini, kadang-kadang saya narik dari sini sampai ke Margahayu itu kadang-kadang bawa 4 orang, 5 orang, itu acara pagi. Biasanya kalau acara pagi itu kalau 10 orang atau 12 orang sampai ke Margahayu atau di titik-titik tertentu penumpang turun tuh ada aja. Kalau sekarang udah jarang lah gitu. Pak, ini kan kenaikan dikabarkan oleh Dishub ini akan naik 1.000 walaupun belum diputuskan ya Pak ya. Tapi apakah sudah ada penumpang yang secara inisiatif begitu memberikan ongkosnya lebih? Di antaranya ada. Saya sudah berbincang-bincang dengan penumpang masalah keberadaan penumpang sekarang dan mengenai ongkos. Nah, dulu kan Margahayu Ledeng itu 8.000 ya, 8.000. Nah, sekarang ada juga yang mungkin merasa iba atau gimana ya, ada yang ngasih 9.000 gitu, ada yang ngasih juga 10, kadang-kadang kurang juga ada gitu. Tapi kami nggak bisa apa-apa. Tapi terakhir Pak, tapi signifikan tidak Pak penurunan penumpangnya? Ya boleh dikatakan begitulah, ya betul. Terima kasih Pak Dadang, mudah-mudahan kedepannya nantinya penumpang bisa menyesuaikan tarif yang nantinya memang sebagai sedikit informasi bahwa Dishub Kota Bandung ini sudah memutuskan untuk menaikkan Rp1.000 untuk trayek angkot yang ada di Kota Bandung. Namun ini masih belum diputuskan atau ditetapkan oleh pemerintah Wali Kota Bandung, khususnya adalah Wali Kota Bandung Yana Mulyana. Demikian informasi yang dapat kami laporkan dari Terminal Ledeng Bandung. Kembali kepada Anda di studio, Beta dan Wilson. Dan memang kenaikan harga BBM ini juga berdampak pada harga komoditas di pasar tradisional di sejumlah wilayah. Harga cabai rawit merah kini melonjak naik pemirsa, bahkan menembus angka Rp90.000 per kilo. Pasca kenaikan harga BBM, sejumlah harga kebutuhan pokok di Pasar Ceger, Tangerang Selatan, Banten naik secara perlahan. Kenaikan terjadi pada cabai merah keriting dari yang sebelumnya Rp70.000 per kilogram, kini menjadi Rp90.000 per kilogram. Sedangkan untuk cabai rawit merah dan cabai rawit hijau dari sebelumnya Rp60.000 kini naik menjadi Rp80.000 per kilogram. Untuk bawang merah naik Rp4.000 dari sebelumnya Rp32.000 menjadi Rp36.000 per kilogram. Bawang putih juga naik Rp4.000 dari sebelumnya Rp28.000 per kilogram, kini menjadi Rp32.000 per kilogramnya. Ini kalau faktor cuaca tuh biasa-biasa aja, cuman pasnya harga BBM naik ya ikut naik gitu. Dari sana pada ikut naik, iya. Dari induknya kok naik berubah gitu harga. Kenaikan harga BBM yang membuat harga sembako ikut naik ini tentunya berdampak pada harga makanan di warung makan. Karena pemilik warung makan ini bimbang antara harus ikut menaikkan harga atau tetap saja, Wilson. Betul sekali, kita lihat ya, karena memang kenaikan harga BBM ini berdampak pada segala sektor, tak terkecuali bagi para pemilik warung makan. Seperti salah satunya adalah warung makan di kawasan Gondang Dia, Jakarta Pusat.
Pemilik warung mengaku harga kebutuhan pokok di pasar sudah melonjak naik semua, terutama cabai dan juga sayur mayur. Meski begitu, hingga kini pemilik warung belum menaikkan harga jual. Pemilik warung khawatir dengan naiknya harga yang akan membuat warung sepi pembeli. Nah, kalau harga sembako ini sudah mulai naik dan warung tapi masih enggan ini untuk menaikkan harga-harganya, seperti apa kondisi di Yogyakarta? Apakah sama seperti di Jakarta tadi? Kita akan bertanya langsung kepada rekan kami Anissa Rizky yang ada di sana. Selamat siang Anissa, apakah harga dari BBM ini juga berdampak pada warung-warung yang ada di sana? Juga Deta, saat ini memang kenaikan dari harga BBM juga berdampak pada harga dari bahan-bahan pokok yang ada di pasar, termasuk tempat saya melaporkan saat ini adalah di rumah makan yang ada di kawasan Condong Catur Sleman. Nampaknya memang ramai begitu, dipadati oleh para mahasiswa dan juga karyawan yang sedang menikmati santap siangnya begitu. Nah, saya akan ajak Anda apakah di sini juga mengalami kenaikan harga. Saat ini saya biasanya makan di sini 10.000 sudah dapat nasi ayam dan juga sayur. Sekarang dengan 10.000 ini saya bisa mendapatkan apa saja? Saya mau tanya dengan Mbak siapa ini? Mbak Ulfa. Mbak Ulfa, 10.000 saya masih bisa makan ayam dan sayur belum? Bisa. Oh, akan bisa. ada promo nasi ayam crispy plus sayur 1, sambal sama sambal. Oh, berarti tidak ada kenaikan harga ya Mbak ya dengan adanya kenaikan harga BBM di rumah makan ini? Iya, harganya normal Kak. Oke, nah kalau porsi? Oh, kalau porsi mungkin sayur agak dikurangin. Biasanya 1 centong full ini 3/4-nya. Oke, boleh Mbak diambilkan Mbak 1 centong full. Biasanya pemirsa saat ini dari pemilik rumah makan ini mensiasatinya dengan mengurangi takaran porsi yang diberikan. Dengan harga 10.000 di sini hanya bisa mendapatkan 3/4 ya porsi sayur, kemudian nasi dan juga ayam plus sambalnya. Nah, kalau dari harga kebutuhan pokok di pasaran nih, menurut Mbak Ulfa, menurut pantauan hingga saat ini seperti apa sih Mbak? Adakah kenaikan yang signifikan? Ada, dari beras yang dari sekilonya itu 10.500 jadi 10.800. Terus cabai keriting biasanya harganya paling 55 jadi 60-an ribu. Terus bawang sama bawang merah, bawang putih itu Kak naik. Terus sama apa lagi ya? Ayam, ikan, cabai ya. Cabai rawit juga ya. Dari harga berapa ke berapa? Paling enggak itu 40-an ke atas lah jadi 50.000. Sekarang 50.000 1 kilo. Oh, oke. Nah, kenapa sih Mbak nggak naikin harga? Karena kan melihat kebutuhan pokok nih udah merangkak naik semua karena BBM naik gitu. Ya karena target kita kan kebanyakan mahasiswa. Jadi mungkin kalau kita naikin harga mungkin agak itu juga buat mereka gitu Kak. Oke, baik. Terima kasih. Ini saya pesan 1 ya. Jadi setelah ini saya akan lanjut makan siang dengan menikmati 10.000 ini di kota Yogyakarta masih bisa menikmati menu makan siang yakni dengan ayam dan juga sayur karena pihak dari pemilik warung makan ini belum menaikkan harga dikarenakan mereka pun juga masih melihat begitu pantauan harga ke depannya apakah nantinya dari supplier-supplier ini akan menaikkan harga secara signifikan begitu. Demikian laporan dari Sleman, Yogyakarta. Saya kembalikan kepada Wilson dan juga Deta yang ada di studio. Baik, terima kasih Anissa. Jadi tidak ada kenaikan harga tapi porsinya yang dikurangi ya untuk mengantisipasi kenaikan harga BBM. Kenaikan harga bahan bakar minyak ini berpengaruh kepada pelaku usaha, tepatnya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Penyesuaian subsidi BBM dari pemerintah diperkirakan akan mempengaruhi kenaikan harga hingga 20% dari produk ekonomi kreatif. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf memproyeksikan kenaikan harga BBM akan berdampak pada industri pariwisata dan ekonomi kreatif nasional. Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno memprediksi akan terjadi kenaikan harga hingga 20% terhadap produk ekonomi kreatif, khususnya kuliner, fashion, dan kria. Mengantisipasi dampak kenaikan BBM, Kemenparekraf berencana mengajukan anggaran untuk program bantuan sosial bagi pelaku industri parekraf.
Dan data-data ini akan kita kumpulkan, kita akan ajukan kepada Kementerian Keuangan seandainya diperlukan bantalan sosial bagi para pelaku parekraf, terutama yang ada di masyarakat rentan yang pendapatannya di bawah 5 atau di bawah 3 juta sebulan. Ini yang pasti paling terdampak dari kenaikan harga BBM ini. Menparekraf juga meminta kepada para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif untuk bijak dan mampu mengelola keuangan dengan baik untuk menekan dampak kenaikan harga BBM. Dari Jakarta, Muhammad Ardi, iNews melaporkan.